Halo Komkorians, selamat datang di The Corner Stock, platform podcast dari Kompas Corner yang berkolaborasi dengan Harian Kompas. Kami menyajikan podcast dengan topik positif dan narasumber yang inspiratif. Jadi, sudah siapkah Komkorians untuk menyimak obrolan yang seru banget ini? The Corner Stock, we talk to inspire. Halo Komkorians, selamat datang di The Corner Stock bersama aku, Lintang, dan ada juga nih temen aku, Ines. Halo Ines, apa kabar? Halo Lintang, kabarnya baik, puji Tuhan. Kabar kamu gimana, Lin? Kalau aku baik juga dong, puji Tuhan. Nah, kita berdua ini bakal menemani kalian ngobrol-ngobrol nih selama setengah jam ke depan. Nah, tahu nggak sih, Komkorians, mungkin pernah nggak sih berpikir kalau jika sudah bisa menghasilkan pendapatan dari bekerja, sebenarnya untuk apa sih menuntut pendidikan lebih lanjut? Di sisi lain juga, orang juga berpikir kalau mau bekerja harus mempunyai ijazah resmi nih. Tapi tahu nggak Koreans? Memulai karir itu sebenarnya tidak harus menunggu sampai lulus kuliah. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, di tahun 2019, sebanyak 2,2 juta mahasiswa Indonesia berkuliah sambil bekerja. Nah, hal ini menunjukkan kalau kita tuh nggak harus memilih antara menempuh pendidikan atau bekerja, karena ternyata dua-duanya bisa dilakukan secara bersamaan. Artinya juga keduanya itu sama-sama penting. Nah, alasan orang itu memilih untuk bekerja sambil berkuliah bisa bervariasi, ya kan? Ada yang untuk memenuhi kebutuhan finansial, menambah pengalaman ataupun mengembangkan minat dan bakat, menjadi karir gitu. Iya, bener banget ya. Nah, alasan memilih untuk tetap berkuliah meski sudah bekerja juga bervariasi loh. Ada yang berkuliah untuk memenuhi tuntutan dari orang tuanya. Ada juga yang berkuliah karena ilmu yang dipelajari itu berguna bagi karirnya. Ada juga yang berkuliah karena memang memiliki minat untuk mempelajari jurusan itu, walaupun jurusan yang dipilih bisa jadi berbeda dengan karirnya saat ini. Pastinya gitu ya, menyimbangkan keduanya nggak selalu mudah. Pendidikan dan karir tuh sama-sama butuh waktu dan tenaga yang banyak. Dan kita nggak bisa pilih satu dibandingkan yang lain. Kan artinya kita nggak bisa melakukan dua-duanya. Eh, jadi, Nah, jadi gimana sih caranya menjaga keseimbangan edukasi dan juga karir? Untuk menjawab pertanyaan tersebut nih, Komkorian sudah hadir bersama kami narasumber yang tentunya inspiratif banget nih. Ini dia Kak Catalina Junifer. Tepuk tangan dulu dong. Oke, halo Kak Catalina, apa kabar? Halo Lintang dan Ignatia. Kabarnya puji Tuhan baik. Terima kasih udah diundang ke Kompas Corner. Siap, puji Tuhan baik ya, sama-sama Kak. Nah, sebelum mulai lebih lanjut nih, Komkorians, kita kenalan dulu nih sama Kak Catalina Junifer. Mungkin ya, bagi Komkorians yang belum tahu, Kak Catalina adalah founder dari Info Endorse Underscore dan juga Endorse Underscore Management. Mungkin kalau ada yang belum tahu, Endorse Management adalah layanan manajemen endorsement dengan influencer-influencer yang tentunya sudah dipastikan kualitasnya. Terlepas dari kesibukannya juga, Kak Catalina ini juga merupakan mahasiswi UMN di jurusan jurnalistik. Mungkin Kak Catalina boleh kali bisa perkenalan lagi, sama bisa kali ceritain dikit sama soal kakak sama bisnis kakak gitu. Oke, halo semuanya teman-teman yang ngedengerin. Thank you banget. Sebelumnya, sebenarnya aku tuh udah beberapa kali diundang ke acara-acara untuk jadi pembicara, tapi ini pertama kalinya aku diundangnya ke acara yang dari kampusku sendiri gitu, UMN, dan ternyata rasanya jauh lebih Wow. deg-degan ya dibandingkan diundang, biasanya aku tuh diundang ke perusahaan buat berbicara tentang digital marketing dan lain sebagainya gitu. Nah, kali ini diundangnya di kampus sendiri gitu. Jadi rasanya tuh lebih deg-degan gitu ya. Dan buat teman-teman yang belum tahu, mungkin yang belum kenal, kenalin nama aku Catalina Junifer Tandean. Aku mahasiswi jurnalistik angkatan tahun 2020. Saat ini udah semester 6, jadi lagi magang. Magangnya di Kompas juga anyway, sebagai content creator. keren.
Dan saat ini aku sedang menjalankan bisnis juga. Sebenarnya ada beberapa bisnis, cuman karena manusianya satu ya, jadi hanya ada beberapa yang difokusin. Yang tadi udah disebutin, di-mention sebelumnya ada endorse management, sama info endorse underscores. Ada juga sebenarnya aku tuh punya kreatif agency semacam semacam itu, namanya Goshen Kreatif. Dan dulu sempat aktif juga di online shop namanya ivalin.id, cuman karena kemarin ada beberapa kendala, jadinya aku sekarang lebih fokus ke manajemen endorse dan media seputar endorsement yang aku lagi bangun nih sekarang gitu. Wah, keren banget gak sih ini? Jadi kan kita udah lebih kenal nih sama Kak Catalina. Bisa dong kita kepoin tentang masalah pendidikan dan karir. Iya, bener banget. Ini juga nih kalau ada kaum Koreans yang tertarik buat jadi influencer atau mau jualannya di promosi influencer, boleh banget ya langsung hubungin Kak Catalina nih. Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bisa langsung masuk ke topiknya ya. Kak Catalina, aku mau nanya nih, sebenarnya menurut Kakak, kenapa sih pendidikan itu penting? Oke, mungkin kalian mendengar jawaban ini, kan kemarin tuh baru-baru ini viral ya, yang katanya pendidikan is a scam, sekolah is a scam, investasi bodong gitu katanya. Tapi kalau dari aku sebagai seorang yang udah bisa mencari penghasilan sendiri dan di sisi yang sama sedang berkuliah juga, sedang menempuh pendidikan, aku sampai sekarang saat ini merasa pendidikan itu masih sangat penting gitu, dan aku sama sekali tidak menyesali aku menempuh pendidikan sarjana gitu sampai detik ini. Kenapa? Karena menurut aku pendidikan itu bukan tentang ilmu yang semata-mata kayak misalnya rumus fisika atau teori. Misalkan aku anak jurnalistik gitu ya, bukan semata-mata cuman kayak jurnalisme adalah atau 5 prinsip jurnalisme mungkin misalnya kayak gitu. Tapi sebenarnya pendidikan itu jauh daripada itu, ada banyak soft skill yang kita pelajarin gitu. Contohnya kayak apa sih? Nanti mungkin teman-teman yang ngedengerin atau mungkin teman-teman yang dengerin juga udah kerja pasti ngerasain banget deh. Misalnya sesimpel kita sering presentasi di kelas, itu aja ternyata di dalam dunia kerja itu sangat membantu banget loh skill kita berkomunikasi. Jadinya kalau ngobrol sama atasan, ngobrol sama teman-teman sebaya, sama orang yang baru dikenal, itu tuh udah nggak gugup lagi gitu. Karena udah terbiasa presentasi di kelas. Terus selain itu apa? Cara mecahin masalah. Banyak banget orang yang kalau ketemu masalah tuh langsung kayak aduh gimana nih, tapi karena kita orang yang udah berpendidikan, udah sering gitu ya dapet tugas, aduh ini ribet banget nih, kita mesti gimana ya, mungkin caranya bukan kita harus ngerjainnya aja gitu, tapi mungkin kita bisa nanya teman, bisa nanya ke dosennya gitu. Jadi ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah, dan ternyata itu bisa diterapin banget di dunia pekerjaan, di dunia bisnis, itu bisa banget diterapin, dimana mental kita juga udah terlatih gitu. Kayak sekarang mungkin kalau dihitung-hitung aku udah sekolah kan 12 tahun tuh, dari TK sampai SMA, ditambah lagi kuliah harusnya 4 tahun. Nah, kalau di total-total itu udah 16 tahun dan aku nggak mundur gitu selama aku berpendidikan. Jadi ada mental di mana emang udah pantang menyerah gitu, dan itu juga dibutuhkan saat bekerja gitu. Jadi bukan cuma sekedar ilmu aja sih, ilmu atau teori, tapi ada soft skill, latihan mental yang mana itu nggak bisa dikasih kalau misalnya nggak di dunia pendidikan ini gitu, menurut aku. Wah, keren juga ya Kak. Jadi nggak cuma belajar rumus atau belajar teori, itu bisa banyak soft skill yang kita bisa belajar dari pendidikan. Nah, karena kan tadi udah bahas masalah pendidikan. Aku mau nanya nih Kak, kenapa Kakak memilih untuk memulai karir dari sekarang? Kenapa nggak nunggu sampai lulus kuliah dulu gitu Kak? Oke, it's a good question karena aku tahu banget sekarang itu banyak banget mungkin adik-adik tingkatku yang tersayang atau teman-teman sebaya yang sekarang tuh FOMO banget ngelihat ada orang kerja, ada orang lagi magang, ada orang lagi ikutan part-time atau apa segala macam. Mereka tuh FOMO gitu, kayak, ih kok teman-teman aku keren banget sih, segala macam, jadinya FOMO gitu. Jadi kenapa sih aku mulai karir aku tuh sejak sebelum waktunya gitu, bahkan bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi sebenarnya aku tuh udah mulai punya bisnis pertama kali itu dari aku pas 3 SMP mau naik ke 1 SMA. Dan itu sebenarnya saat itu keluarga aku ekonominya emang lagi drop banget, dan aku tuh sekolah di salah satu sekolah swasta Kristen yang bayarannya sangat amat mahal, dan teman-temannya tuh mostly sultan-sultan semua gitu kan. Nah, sebagai anak SMP yang masih mencari jati diri gitu kan, kayak malu ya kalau misalnya diajak kayak
pergi ke sini yuk, nggak punya duit segala macem. Karena waktu itu aku juga masih masih masa-masa puber kali ya, jadi kayak masih malu kalau misalnya nggak punya duit segala macem, dan mau minta ke orang tua juga nggak enak karena ekonomi lagi drop banget. Terus ya sebagai manusia tuh kayak instingnya muncul aja gitu, kayak oh kalau misalnya nggak punya duit ya cara untuk bertahan hidup atau survive-nya ya dengan apa nih. Dan saat itu yang aku pikirin adalah waktu itu buka online shop. Jadi pertama kali itu aku buka online shop casing, dan itu absurd banget, kayak aku tiba-tiba aja gitu bikin Instagramnya. Aku masih ingat banget namanya Calin Case, tapi sekarang udah nggak ada jadi nggak usah dicari ya tolong. Namanya Calin Case. Jadi waktu itu aku cuma nyari-nyari doang dari Instagram, aku cari pakai hashtag itu kayak jualan casing, terus fotonya aku repost-repostin, dan aku kaget banget. Itu 2017 kalau nggak salah. 2017 itu kalian jangan bayangkan seperti sekarang ya. 2017 itu kayak Shopee, Tokopedia, dan seluruh e-commerce lainnya tuh nggak kayak sekarang. Jadi orang-orang tuh masih bertransaksi di WhatsApp atau di Line gitu, di Instagram, belinya nyarinya pakai hashtag juga. Dan aku kaget banget di situ, aku kayak nggak punya followers sama sekali, tiba-tiba ada aja gitu yang beli. Dan itu aku ingat banget, untung pertama aku tuh 10.000, dan di situ aku udah seneng banget. Dan sebenarnya mulai dari situ sih, mulai dari Calin Case, tapi saat itu udah nggak dilanjutin lagi. Terus aku waktu SMA nyoba bisnis baru lagi, sampai akhirnya sekarang udah ada bisnis yang benar-benar aku fokusin banget gitu. Dan kenapa aku mulainya sangat dini, karena ya itu waktu itu the power of kepepet ya. Jadi kayak aduh harus gimana nih, ya udah buka bisnis aja gitu. Apakah aku serajin itu untuk aduh kayaknya kuliah doang membosankan, aku harus bekerja, enggak juga ya. Jadi ya waktu itu emang kepepet aja, dan keterusan nyampe pas kuliah. Dan saat aku 2020, berarti 3 tahun lalu, itu tuh aku udah sama sekali nggak minta uang sama orang tua, sama mama papa, termasuk bayar kuliah, kehidupan sehari-hari, skincare, make up, makan, uh, bayar apapun itu aku udah pakai uang aku sendiri gitu. Jadi karena saat itu udah punya tanggung jawab juga kali ya, jadi kayak wah udah gak minta orang tua, dan orang tua juga udah tua kan, jadi pekerjaannya udah nggak sesettle dulu. Jadi ya supaya aku bisa tetap kuliah dan supaya tetap bisa makan, waktu itu kan aku sampai sekarang masih ngekos, dan ya gimana supaya bisa tetap makan, tetap bisa bayar kos segala macam, ya aku harus kerja gitu. Jadi sebenarnya alasannya untuk bertahan hidup sih gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih suka FOMO nih, kayak aduh kenapa dia rajin banget udah mulai kerja, aku kayak aku ketinggalan, mungkin harus dicari tahu dulu kali nih orang kerja kenapa gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang ada privilege lebih, yang orang tuanya berkecukupan, mungkin untuk menikmati masa-masa kuliah oke banget, nggak harus langsung kerja di misalnya lagi semester 3 atau semester 4 lagi hektik-hektik ke kuliah, terus harus membebankan diri untuk bekerja cuman karena FOMO. Mungkin nggak perlu juga kali ya. Jadi dipikir lagi alasan mau kerja tuh sebenarnya buat apa sih gitu. Nah bener nih buat kaum Koreans yang FOMO nih sama orang-orang yang udah mulai karir dari awal, jangan FOMO ya. Maksudnya kayak kalau semisal kamu emang tertarik untuk memulai karir lebih awal, nggak apa-apa, gas aja gitu. Tapi jangan, bukan berarti kamu jadi terbebani kalau orang lain juga ikutan memulai karir lebih awal. Dan dari yang tadi diceritain Kak Katalina ya, ternyata emang memulai bisnis tuh susah ya Kak. Kayak ada banyak lika-likunya, dan gak cuma sebatas, bahkan tadi Kak Katalina bilang karena kepepet juga ya. Emang setiap orang tuh pasti punya alasan yang berbeda-beda juga untuk memulai karir yang lebih awal. Nah, sama juga nih Kak, aku juga mau nanya, kebetulan Kakak kan masuk jurusan jurnalistik ya Kak. Sedangkan bisnis Kakak sekarang ini adalah layanan manajemen endorsement. Sebenarnya mungkin pernah tadi dijelasin di awal sih, tapi aku mau nanya lagi, kenapa sih Kak memilih jurusan yang sekarang ditempuh? Sebenarnya awalnya tuh aku karena emang dari dulu interestnya tuh ke bisnis. Jadi waktu itu aku adalah daftar beberapa kampus, dan kebetulan yang beasiswa yang paling besar tuh UMN. Ya sekali lagi balik lagi itu ke masalah ekonomi ya guys ya. Jadi waktu itu Betul aku Kak. dapet beasiswa di UMN tuh 100%. Terima kasih UMN. Uh, nah, saat itu jurusan yang di UMN itu yang aku mau tuh ilmu komunikasi, dan ilmu komunikasi di UMN itu dibagi jadi dua, satu strategic communication dan satu jurnalistik. Dan waktu itu karena aku nanya sama adalah orang cutting di UMN, terus dia tuh bilang gini ke aku, kalau misalnya bedanya apa sih, kan aku nanya gitu. Terus kata dia kalau strategic communication itu cuman di kelas aja presentasi-presentasi gitu, jadi lebih banyak di kelas. Sedangkan kalau jurnalistik itu
lebih banyak prakteknya, lebih banyak keluar-keluarnya. Nah, kan aku anaknya agak IPS banget ya. Wah, kayaknya seru tuh gitu. Awalnya cuma dari situ aja sih. Jadi apakah aku menyesal masuk jurnalistik? Sangat amat tidak, karena ternyata jurnalistik itu sangat membantu aku dalam dunia bekerja sekarang gitu. Sangat amat membantu. Wah, keren sih, Kak. Karena kakak sukanya keluar-keluar gitu ya, praktek daripada di kelas doang gitu. Bosen Tapi gitu kalau di strategi kelas. communication juga seru, jangan misunderstanding ya. Iya, karena kita juga jurnalistik sih, Kak. Jadi kita punya panutan sekarang. Nah, eh, kan tadi kakak juga bilang jurusan jurnalistik itu sangat membantu di karir kakak sekarang. Aku mau nanya, Kak, ini korelasi pendidikan kakak yang jurnalistik di jenjang karir yang dipilih itu apa sih, Kak? Kalau ada? Ada banget, ada banget. Jadi ini juga sebenarnya aku merasa semuanya itu udah jalannya Tuhan ya. Karena dari dulu waktu aku ambil jurnalistik, kan tadi udah disebut juga tuh, aku punya yang namanya Info Endorse. Jadi Info Endorse itu sebenarnya kayak media media di Instagram gitu yang ngebahas tentang endorsement, digital marketing, dan aku sangat amat menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik di situ, dimana aku kalau misalnya nge-share tentang endorsement itu nggak boleh hoax, harus aku verifikasi. Misalnya ada yang, jadi di info endorse itu kadang ada drama-drama endorse gitu, yang endorsean yang nggak di-post lah, terus ada yang banyak lah gitu yang di ghosting segala macam, dan aku menerapkan sekali prinsip-prinsip jurnalistik di mana setiap kali aku dapat laporan aku harus verifikasi dulu bener kan nggak nih, terus banyak deh yang lain-lainnya. Dan aku juga karena di jurnalistik itu kan kita dilatih untuk punya insting ya, kayak ada insting di mana kita tuh tahu pembaca tuh sukanya ngebaca kayak apa sih, apa yang menarik pembaca gitu, yang ibarat kata clickbaitnya. Dan aku cukup menerapkan itu di media influencers aku gitu. Jadi setiap kali aku bikin bikin berita atau story gitu, mereka tuh suka banget dengan apa yang aku tulis gitu. Mungkin aku bisa dibilang storytelling aku tuh lumayan bagus gitu, karena kan di jurnalistik kita selalu belajar untuk bikin itu ya, kayak kita memberitakan sebuah peristiwa segala macam, dan itu aku terapkan banget di info endorse yang sekarang gitu. Jadi menurut aku korelasinya cukup kuat gitu. Dan menurut aku jurnalistik itu juga ilmu yang cukup luas kan, karena kita tuh benar-benar memahami pembaca atau kalayak atau orang tuh sukanya yang kayak apa sih gitu. Kayak misalnya ada yang namanya listicle atau kayak berita singkat gitu. Mereka lebih sukanya baca yang singkat-singkat, mau kalian nulis panjang apapun mereka bakal bosen gitu kan. Jadi yang kayak gitu-gitu menurut aku cukup membantu aku banget sih. Wah, ternyata walaupun mungkin kelihatannya jurnalistik sama layanan manajemen endorsement, emang apa hubungannya? Ternyata berhubungan banget ya, mau dari segi manajemennya, dari segi, oh ya, pokoknya apapun deh, promosi juga, dan kebenarannya juga benar-benar nyambung banget. Nah, aku juga mau nanya nih Kak, apalagi kan mungkin sama orang-orang yang juga tertarik nih untuk memulai karir dan juga tetap menempuh pendidikan bersamaan nih ya. Karena pasti memilih pendidikan dan karir itu juga bukan hal yang mudah. Terutama jadwalnya juga pasti akan semakin padat karena kan 2 kali lipat istilahnya. Gimana sih Kak cara mengelola waktu antara pendidikan dan juga karir nih? Oke, um, sejujurnya salah satu kesulitan nomor satu aku yang saat ini gimana cara balance-nya antara kuliah dan pendidikan adalah waktu. Tapi sekarang aku mungkin udah punya kuncinya untuk di-sharing ke teman-teman gitu ya. Karena dulu itu waktu aku semester 3, semester 2, semester 1 itu kayaknya aku hampir nggak pernah tidur, karena mungkin teman-teman jurnalistik di sini tahu ya, jurnalistik itu tugasnya lumayan banyak, dan kita tuh tugasnya tuh Betul. tugasnya itu Luar bukan biasa yang tugasnya. sekedar ngetik aja atau apa, kita harus nyari narasumber segala macam, pokoknya lumayan kompleks gitu tugas-tugasnya. Dan waktu semester 3 itu tuh mungkin salah satu semester terberat menurut aku, yang kayak aku hampir nggak pernah tidur segala macem, karena saat itu tuh aku belum bisa menentukan skala prioritas. Dan jadi nomor satu tipsnya adalah skala prioritas gitu. Ketika kita tahu prioritas kita apa, hal-hal yang kurang penting atau yang mungkin bisa dikerjain besok itu masih bisa kita kesampingkan gitu. Jadi tetap aja sebagai seorang mahasiswa, prioritas nomor satu aku adalah pendidikan. Jadi walaupun di saat itu ada pekerjaan yang harus aku kerjain, aku nggak bakal kerjain sebelum tugas-tugas kuliah aku selesai gitu. Jadi sampai sekarang pun gitu. Sekarang kan aku lagi magang, aku juga sambil ngejalanin bisnis. Setiap hari, pagi-pagi, yang aku kerjain duluan itu pasti magang. Kalau magangnya udah selesai, atau lagi jam istirahat magang gitu, misalnya aku baru tuh mulai nyentuh-nyentuh bisnis aku gitu. Karena aku tahu prioritas aku di mana gitu. Dan
ketika kita tahu prioritas kita di mana, satu mungkin prioritas orang beda-beda ya, cuman mungkin urutan-urutan teratas aku tuh kan sekarang magang, bisnis gitu. Jadi ketika ada temen ngajak pergi di saat aku lagi ngerjain bisnis atau magang aku, itu juga bisa dikesampingkan dulu gitu, kayak oh maaf banget nggak bisa. Jadi karena aku udah tahu prioritas aku, jadi hal-hal yang kurang penting tuh aku dengan sangat mudah untuk menolaknya gitu. Misalnya ajakan pergi atau apapun deh gitu yang kurang penting, atau organisasi-organisasi di kuliah aku tuh juga udah mulai mengurangi banget, bahkan udah nggak ada organisasi lagi sekarang karena aku udah tahu prioritas aku kayak apa. Dan juga aku tuh dibantu banget dengan namanya jurnal, karena otak aku tuh terbatas ya, jadi kadang kayak aku merasa otak aku udah penuh banget hari ini, tuh tulisnya banyak banget, ini segala macam. Jadi aku curahkan ke dalam bentuk tulisan gitu. Jadi hari ini ngapain baru dicentang kayak gitu. Jadi puji Tuhan sampai sekarang masih balance sih antara pendidikan dan pekerjaan gitu. Ya namanya kita udah milih untuk berkarir, untuk punya usaha, dan usaha ini bukan cuman yang kayak main-main lagi atau usaha yang sekedar aku cuman kayak buat nyari uang jajan tambahan, udah bukan itu lagi, tapi ini udah jadi bagian dalam hidup aku yang udah sebuah kewajiban dan tanggung jawab gitu. Jadi ya harus ada hal-hal yang dikorbankan. Contohnya apa? Ya kayak main sama temen. Mungkin ini sedikit sharing ya. Jadi aku itu punya satu circle di teman-teman kelas aku. Kita itu bertujuh. Dan di satu circle ini, aku tuh yang selalu paling jarang banget ikut main, ikut pergi. Bahkan dulu waktu aku masih ngekos di GS, itu tuh kayak hampir setiap hari pulang kelas, kita nggak pernah yang namanya nggak main. Pasti kayak main ke kosan temen, makan bareng, makan siang bareng. Dan aku salah satu orang yang jarang banget ikutan gitu, karena ya aku tahu prioritas aku. Kalau misalnya aku udah selesai kelas, aku harus ngurusin bisnis aku, dan ketika aku masih punya waktu senggang, aku memilih untuk istirahat gitu biar nggak sakit. Jadi ya itu sih, ketika udah memilih suatu prioritas, akan ada hal yang dikorbankan gitu, dan it's okay gitu. Oke, emang ternyata ya kalau poin utamanya itu emang harus mengatur skala prioritas. Kayak kita harus bisa mana nih yang perlu diprioritasin, apakah ada hal yang lebih penting atau sebagainya. Dan tadi juga Kak Katalina sempat kasih tahu ya, bisa dibilang kayak ternyata ada loh hal yang emang harus dikorbankan jika emang mau memilih untuk memilih pendidikan dan juga karir. Nah, tapi kan tadi Kak Katalina jelasin bisa dibilang dukanya selama berkarir dan menempuh pendidikan secara bersamaan nih ya. Kalau ada nggak sih Kak sukanya gitu selama berkarir dan juga menempuh pendidikan atau hal yang Kayak disukai gitu? Iya. banyak sih sebenarnya. Aku tadi mau nambahin dikit lagi ya. Sebenarnya aku merasa hidup itu pilihan buat kita. Jadi ketika sekarang aku milih untuk berkarir, ada konsekuensi yang aku pegang gitu. Contohnya jam main aku kurang, aku mungkin nggak bisa uh, menikmati main-main sama teman-teman aku, atau menikmati masa muda aku kayak yang lain gitu. Tapi di satu sisi aku mungkin lebih sukanya adalah sekarang aku udah punya pendapatan sendiri nih, itu pasti banget. Dan ketika kita punya pendapatan sendiri, ya kita jadi misal nggak membebankan orang tua lagi, dan itu kan mungkin suatu kelegaan ya buat aku, kayak nggak perlu minta orang tua lagi segala macem gitu. Dan menurut aku yang tadi aku bilang, hidup itu adalah pilihan. Jadi ya mungkin pilihan aku dalam tanda kutip susahnya sekarang, tapi mungkin di hari ke depan aku akan lebih mudah gitu. Jadi buat teman-teman yang dengerin ini, mungkin sekarang pilihannya ada di tangan kalian gitu. Misalnya nggak usah ngebahas tentang karir terus gitu, nggak usah ngebahas tentang karir deh. Misalnya sekarang ada pilihan kalian main HP atau ngerjain tugas. Di saat kalian milih main HP, ya berarti kalian enaknya sekarang tapi susahnya nanti pas malam-malam udah ngantuk baru ngerjain gitu. Kalau kalian milih ngerjain tugasnya sekarang, kalian susahnya sekarang, tapi nanti sampai malam kalian bisa tinggal tidur gitu. Jadi kayak ya hidup pilihan aja sih gitu. Dan aku memilih untuk berkarir karena menurut aku punya pendapatan di usia dini, dan aku udah ngebangun dari sekarang, itu salah satu fondasi yang aku bangun dari sekarang tuh sangat kuat gitu buat kedepannya, buat mungkin di umur aku 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu. Jadi mungkin aku nggak mikirin untuk hari ini doang gitu, tapi untuk masa depan aku juga gitu. Dan aku nggak menyesal sama sekali sih memilih bekerja sambil berkarir di usia aku yang sekarang. Wah, oke Kak. Ini aku ada pertanyaan nih Kak.
pasti banyak orang bisa merasakan, nggak cuman anak-anak jurnalistik. Tapi mungkin aku aja kadang kalau kuliah doang gitu kan ngerjain tugas itu udah pasti capek, apalagi tugasnya numpuk gitu kan. Nggak cuman anak jurnalistik tapi semua orang, semua komponen juga bisa merasakan gimana cara uh, melewati tantangan yaitu burnout atau kecapean melakukan pekerjaan. Menurut kakak gimana? Balik lagi itu sebenarnya ke skala prioritas ya. Oh ya tadi aku lupa cerita. Jadi di semester 3 aku itu nggak pernah tidur karena aku tuh mengambil semua pekerjaan yang ada di depan mata aku gitu. Misalnya dulu aku sempat kerja di suatu organisasi non-profit gitulah. Aku sebagai digital marketing, terus aku ngejalanin bisnis aku, dan aku waktu itu sambil kuliah juga, dan ada all shop juga yang aku harus packing sendiri segala macam. Jadi aku tuh hampir 24 jam aku tuh rasanya nggak cukup gitu. Tapi sekarang aku tuh ngerti kalau kalian atau teman-teman yang mendengarkan, kalau kalian merasa 24 jam itu nggak cukup, itu berarti ada sesuatu yang salah. Karena menurut aku, Tuhan nggak mungkin ngasih kita pekerjaan sampai kita tuh merasa kewalahan, sampai kita merasa kayak, wah, gue udah nggak bisa lagi nih. Tuhan tuh pasti, dia tuh tahu gitu, kita kerja dari misalnya jam 7 sampai jam 6 sore gitu. Dan dia pasti udah ngasih porsi yang sangat pas untuk itu. Jadi kalau misalnya ketika kita merasa burnout atau kayak kebanyakan atau overwhelming, mungkin harus dicek lagi nih, sebenarnya kerjaan kita penting banget gak sih? Atau ternyata bisa disingkirkan gitu. Jadi coba dicek lagi sebenarnya yang bikin burnout tuh apa sih gitu. Dan kalau aku sendiri, aku tuh udah mulai belajar dewasa untuk memilih yang benar gitu. Misalnya ketika aku lagi banyak kerjaan, ya udah jangan main HP dulu gitu. Aku selesaiin dulu kerjaan aku. Padahal kayak kerjaannya tuh dalam waktu 15 menit bisa aku selesaiin gitu. Cuman karena aku lama-lama nge-scroll, jadinya abis aku nge-scroll kan aku kayak jadi capek sendiri ya. Udah energinya udah habis gitu ngeliatin berita-berita negatif di sosmed. Terus abis itu mulai kerja, terus jatuhnya jadi burnout gitu kan. Jadi menurut aku tips untuk supaya nggak burnout ya balik lagi ke prioritas, terus jangan kebanyakan main sosmed mungkin, jangan kebanyakan melakukan hal-hal yang nggak perlu, lakuin kerjaannya, dan sekali refreshing, cari yang bikin happy apa gitu, gitu sih menurut aku. Hmm, bener banget sih Kak. Kadang kayak kita merasa kita harus bisa ngelakuin A sampai Z, padahal nggak semua itu penting buat kita. Kan kita nggak bisa melakukan semuanya sendiri juga. Pasti kita juga punya orang lain buat Betul, bantu. harus belajar Lain. mendelegasikan pekerjaan. Itu penting banget. Soalnya dulu aku lumayan kontrol freak anaknya. Jadi misalnya ada pekerjaan kelompok, jurnalistik kan tuh kelompok terus ya. Aku tuh lumayan kontrol freak gitu. Jadi walaupun misalnya penulis naskahnya siapa, editornya siapa, ini siapa, aku tuh lumayan kontrol freak. Kayak aku tuh pengen ikut campur di semuanya gitu. Kayak aku pengen lihat kayak apa sih. Aku tuh pengen 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 tetap ikut campur gitu. Jadinya jatuhnya aku kayak nggak percaya sama temen aku sendiri gitu. Jadi sekarang sih aku belajar untuk mendelegasikan pekerjaan gitu. Jadi ketika itu bukan job desk aku, ya ya udah nggak usah gitu sih. Dan puji Tuhan sekarang aku tuh lumayan teratur banget. Jadi dari jam 8 sampai jam 6 sore, atau ya kalau misalnya sambil-sambil ngerjain bisnis sampai jam 8 malam gitu. Habis itu udah aku tuh nggak bakal nyentuh lagi laptop atau iPad yang aku pakai buat kerjaan gitu. Jadi udah cukup. Habis itu waktunya istirahat, besok dimulai lagi gitu. Dan mungkin tadi nih tips supaya nggak burn out. Jadi ada perumpamaan ya, ketika kita uh, motong sesuatu gitu pakai pisau, pastiin pisaunya tuh tajam gitu. Jadi work smart bukan work hard. Jadi buat apa kalau misalnya kita kerjain sesuatu atau ngerjain tugas, tapi dalam kondisi tuh kita nggak fresh gitu. Jadi kalau aku mendingan ibaratnya tuh pisau ditajemin dulu, baru aku pakai buat motong gitu. Jadi kalau misalnya emang lagi burnout banget, lagi lelah banget, udah istirahat aja dulu 10 menit, 15 menit, baru balik lagi ke kerjaan gitu. Dibandingin kita capek-capek, cuma nyapain doang, terus hasilnya jelek atau hasilnya nihil gitu, karena pisaunya lagi nggak tajam gitu. Ya buat orang sih beda-beda, ada yang mungkin cara tajemin pisaunya dengan tidur, dengan berdoa, dengan apa gitu, beda-beda. Tadi kakak juga mention kayak kalau udah selesai pekerjaannya nggak buka HP sama laptop lagi. Jadi limiting screen time ya kak, itu juga membantu kah?
Benar, benar banget. Dan itu harus dari dalam diri sendiri sih. Kayak maksudnya, kalau misalnya ditanya masih mau kerja atau enggak, aku kayak mau banget masih mau ngerjain. Cuman karena aku sayang sama diri aku sendiri, jadi kayak daripada aku sakit dan besok jadinya nggak fresh, jadi mendingan udah langsung ditutup aja, walaupun ada chat-chat atau apa, kalau misalnya emang nggak urgent-urgent banget, masih bisa dikerjain besok. Dan ingat, masih ada hari esok, jadi jangan kayak hari itu cuma hari ini aja gitu. Tenang, masih ada hari esok, masih bisa dikerjain besok. Iya, sering banget sih karena orang-orang nih juga ya mungkin mahasiswa-mahasiswa juga nih yang banyak yang masih ngerasa kayak aduh, aku harus kerjain sekarang juga nih. Mungkin termasuk aku juga kali ya, Kak. Aku juga masih termasuk orang yang kayak aku pengen ngontrol semuanya gitu istilahnya. Ya ini aku juga harus belajar lagi sih emang. Jadi untuk mendelegasikan pekerjaan gitu Kak, itu juga berpengaruh di pekerjaan Kakak atau bagaimana? Berpengaruh banget. Makanya ternyata kalau misalnya teman-teman yang dengerin sekarang, adik-adik tingkatku atau teman-teman yang lain, mungkin kalian mikir tuh kalau misalnya kerja kelompok, itu tuh cuman kerja kelompok biasa gitu di perkuliahan. Tapi ternyata eh, alam bawah sadar kita tuh belajar banyak gitu. Jadi pas di dunia pekerjaan kan misalnya kayak aku tuh punya bisnis kan dan aku punya partner bisnis. Nah, di situ aku tuh harus belajar untuk mempercayai dia gitu. Bukan cuma percaya dia bohong atau apa, tapi percaya kalau dia tuh bisa kerja gitu. Dan itu kita pelajarin loh sebenarnya waktu kita kuliah. Selama ini ada tugas-tugas kelompok itu kita pelajarin banget itu. Jadi gimana cara kita komunikasi dalam kelompok segala macam. Dan itu sekarang berpengaruh banget ke kerjaan aku karena kalau misalnya aku nggak percaya sama partner aku nggak mau mendelegasikan pekerjaan aku ke partner aku mungkin bisa gila sendiri gitu karena semuanya aku yang handle gitu. Tapi kayak sekarang aku belajar untuk percaya sama dia dan aku belajar percaya kalau misalnya yang dia kerjain itu yang terbaik yang dia bisa lakuin gitu. Jadi ya kayak kalau misalnya ada salah atau apa ya udah tinggal dibenerin aja gitu. Dan itu penting banget sih untuk belajar mendelegasikan pekerjaan karena kita ini tuh manusia emang diciptakan bukan untuk hidup sendirian tapi emang makhluk sosial yang emang butuh manusia lain gitu. Jadi harus percaya sama orang lain kalau orang lain tuh juga bagus kok kerjanya gitu. Nah, oke. Kalau tadi ya habis diskusi juga sama Kak Catalina, ternyata emang banyak banget yang harus diperhatiin ya. Mungkin buat kaum Koreans di luar sana nih yang ternyata juga tertarik untuk berkuliah atau yang tertarik juga untuk melakukan kayak Kak Catalina gini, ada nggak sih Kak pesan yang bisa ingin disampaikan gitu Kak? Pesan dari aku, kalau misalnya emang mau mulai karir, it's a good thing, tapi jangan karena FOMO. Cari dulu alasannya apa mau mulai karir dari sekarang. Kalau ada alasan yang cukup jelas dan alasannya tidak egois gitu, misalnya kayak ingin memperkaya diri sendiri. Nah, itu nanti ada kelanjutan lagi, memperkaya diri sendiri buat apa? Karena ketika kita dikasih berkat, itu disertai dengan tanggung jawab gitu. Jadi misalnya kita dikasih uang, kalau uangnya buat dihabisin buat diri sendiri, buat kepentingan pribadi, nah, itu kan tidak baik ya. Jadi tanya lagi sama diri sendiri, sebenarnya tujuan kerjanya tuh buat apa sih? Atau jangan-jangan cuma buat dipuji sama orang, atau jangan-jangan cuma buat dapat approval dari orang lain. Tapi kalau misalnya alasan mau berkarirnya itu bagus, misalnya mau nyari koneksi dan segala macam, ya go ahead. Dan menurut aku setiap hidup itu ada masanya. Jadi kalau sekarang masanya lagi kuliah, ya udah kuliah aja yang terbaik yang bisa kamu lakuin. Kalau dosen yang ngomong dengerin, kalau ada tugas kerjain yang paling bagus yang bisa kamu lakuin. Nanti akan ada masanya setelah lulus kuliah kamu tuh kerja gitu. Dan kamu kerja akan sampai seumur hidup sampai kamu pensiun lagi gitu. Jadi jangan takut ketinggalan atau apa karena kita bakal kerja sampai sampai kita pensiun anyway gitu. Jadi ya kalau misalnya emang mau kerja oke, okay, tapi ditanya lagi sih ke diri sendiri sebenarnya kerja tuh mau buat apa dan jangan lupa kalau misalnya nanti milih kerja pun jangan tinggalin pendidikannya diselesain apa yang udah dimulai karena kan kita sebagai mahasiswa tanggung jawab utamanya ya untuk belajar gitu jadi tetap mengutamakan pendidikan juga diselesain lah gitu. Wah, oke. Ini insight-nya bagus banget sih. Uh, jadi, kalau boleh aku simpulin dari obrolan kami tadi, uh, jadi yang paling penting itu kalau kita mau mulai pekerjaan atau kita mau mulai bekerja ya, kita harus mempunyai dasar atau alasan kenapa kita mau bekerja. Jadi jangan karena FOMO ya ini kaum Koreans, karena Yes, karena juga kerja itu sebenarnya tanggung jawabnya kalau misalnya kita nggak ngerjain tugas, tanggung jawab kita sama diri sendiri ya udah nilai kita yang jelek. Tapi begitu udah masuk ke dunia pekerjaan,
nggak ada tuh kata aduh lagi males nggak usah dikerjain dulu, kerjanya itu udah nggak bisa. Jadi karena kita bertanggung jawab sama pihak eksternal, sama pihak lain gitu. Jadi jangan kerja, makanya aku bilang jangan kerja karena FOMO doang, karena dunia pekerjaan tidak sesimpel dan tidak semudah itu gitu. Jadi kalau misalnya motivasinya nggak benar untuk bekerja, pasti bakal berhenti di tengah jalan gitu. Tapi kalau motivasinya benar, pasti bakal bisa nyelesainnya, bakal bisa enjoy dalam mengerjakannya gitu. Betul banget sih Kak, kan namanya kalau udah kerja harus profesional, harus bertanggung jawab, kita nggak bisa tinggalin aja. Pasti banyak orang yang juga mengandalkan kita dan kita nggak bisa ghosting aja gitu kan Kak. Kalau kita capek kan Betul. kita nggak bisa cuman leave gitu kan, nggak bisa. Kalau Uh, mungkin sebelum bekerja, mungkin coba dulu tuh. Kalau misalnya udah dalam tanda kutip ya, udah becus di organisasi kampus. Kalau di organisasi kampus aja masih sering ghosting, di organisasi kampus aja dikasih tanggung jawab nggak bisa, malah ngerjain yang ngasal-ngasal, atau malah nggak aktif. Nah, jangan, bukannya bermaksud apa, tapi jangan berharap di dunia kerja bisa melakukan hal yang sama kayak gitu. Kalau di dunia kerja ngelakuin hal yang sama kayak gitu, langsung di-kick gitu. Bye, karena yang mau kerja banyak, bukan cuma Anda. Jadi iya, bertanggung iya. jawab dulu lah dengan hal-hal kecil, contohnya organisasi kampus, atau dari tugas-tugas sendiri dulu deh. Kalau misalnya tugas di kampus aja nggak mau kerjain gitu kan, nah gimana mau ngerjain tugasnya perusahaan orang gitu. Nah itu diingetin kaum Korean, jangan lupa ngerjain tugasnya karena ada tanggung jawab. Kembali lagi ya, pasti pendidikan juga nggak kalah penting. Jadi kalau sebenarnya kan kita kalau mahasiswa, kita udah memilih untuk menjadi mahasiswa, kita harus tuntasin sampai akhir gitu. Kita udah membuat pilihan ini, kita harus tuntasin. Dan pendidikan tuh nggak cuma teori gitu. Pasti ada skill-skill yang kita bisa dapetin yang akan juga bermanfaat buat kita nanti pas bekerja. Eh, Sayang banget nih Kak, karena seru banget tadi obrolan kami dari tadi. Ini insightful banget, bisa kasih banyak knowledge buat kita, banyak jadi kita nggak blind gitu Kak, nanti pas mau kita masuk dunia pekerjaan, mau itu sekarang atau mau itu nanti. Tapi ini udah berada di pengakhir The Corner Stock kami pada sore hari ini. Iya, emang jujur aku juga ngerasa sayang banget ya karena kita udah ada di penghujung dan kebetulan nih insight kakak tuh bener-bener membantu banget loh karena jujur aku juga tercerahkan banget karena emang sejujurnya aku mungkin juga komkorians lainnya mungkin masih belum bisa mengatur dengan baik dan mungkin juga bagi komkorians yang tertarik juga untuk sama-sama ikut edukasi dan juga karir bisa banget terbantu dengan pengertian dari Kak Katalina ini ya. Dan di akhir kata, kami bakal mohon undur diri nih. Dan jangan lupa juga untuk tetap stay update dengan podcast-podcast The Corner Stock. Dan juga pantengin terus ya konten-kontennya Kompas Corner. Juga nih bagi yang kepo sama bisnisnya Kak Katalina, boleh banget follow Instagramnya yaitu info__, dan juga indoors_management. Nah, podcast episode ini berakhir sampai di sini. Terima kasih Komkorians dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Terima kasih Komkorians yang sudah mendengarkan sampai akhir. Tungguin ya episode berikutnya yang tersedia di Apple Podcast, Spotify, Anchor, dan YouTube Kompas Corner. See you next time. The Corner Stock. We talk to inspire.